Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Gina Maulidah dari SDN 2 Cipeje Kulon, Kecamatan Lemah Abang, Dinas Pendidikan Kabupaten Cirebon. Saya akan memaparkan laporan orientasi PPPK 2026, rencana aksi perubahan tentang digitalisasi kearsipan, membangun ekosistem kerja yang cepat dan tepat. Latar belakang: pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK) sebagai bagian dari ASN dituntut untuk menunjukkan kinerja yang profesional, kompeten, dan berintegritas melalui kegiatan orientasi PPPK. Setiap pegawai baru dibekali pemahaman mengenai nilai-nilai dasar core values berakhlak, berorientasi pelayanan, akuntabilitas, kompeten, harmonis, loyal, adaptif, dan kolaboratif, guna mendukung efektivitas kerja di instansi tempat bertugas. Memasuki era tata kelola pemerintahan dan organisasi yang berbasis digital, kecepatan dan ketepatan informasi menjadi modal utama dalam pengambilan keputusan. Salah satu pilar penting yang memegang peranan krusial namun seringkali luput dari modernisasi adalah manajemen kearsipan. Maksud dan tujuan: pelaksanaan orientasi PPPK dan penyusunan laporan mengenai digitalisasi kearsipan, membangun ekosistem kerja yang cepat dan tepat, dimaksudkan sebagai langkah strategis instansi untuk memberikan pembekalan, pengenalan tugas, dan penguatan kompetensi digital bagi pegawai PPPK yang baru bergabung. Tujuannya yaitu membantu pegawai PPPK memahami visi misi, nilai-nilai dasar ASN berakhlak, serta tata kerja instansi dalam kedudukannya sebagai pelayanan publik. Transformasi budaya kerja modern, menggeser pola pikir pegawai digital mindset agar mengutamakan efisiensi, transparansi, dan kolaborasi dalam pemanfaatan teknologi informasi. Mewujudkan efisiensi kerja cepat, memangkas birokrasi dan waktu pencarian dokumen melalui pemanfaatan fitur pencarian digital, sehingga distribusi data dan pengambilan keputusan dapat dilakukan secara real time. Sebelum melangkah lebih jauh, mari kita bayangkan sebuah kondisi ideal kearsipan yang ingin kita tuju. Pertama, adanya kecepatan akses, di mana dokumen dapat ditemukan hanya dalam hitungan detik menggunakan sistem kata kunci indeks pintar. Kedua, ketepatan data. Sistem kearsipan yang rapi meminimalisir risiko kesalahan dan data ganda yang tidak perlu. Ketiga, keamanan terjamin. Arsip aman dari ancaman bencana fisik, pelapukan kertas, maupun akses pihak yang tidak berwenang. Untuk menjawab tantangan tersebut, saya menghadirkan gagasan inovasi e-arsip. Solusi ini berbasis 3 pilar utama, yaitu: pertama, penyimpanan berbasis cloud. Kita memigrasikan folder arsip SDN 2 Cipeje Kulon ke cloud storage yang terproteksi dengan struktur yang rapi. Contohnya seperti yang terlihat di layar. Kita membaginya ke folder data rapot, data kepegawaian, dan daftar 1 bulanan. Kedua, standarisasi penamaan file. Folder ditata rapi berdasarkan klasifikasi khusus agar tidak berantakan. Ketiga, security control, pengaturan hak akses personal sesuai tugas dan fungsinya. Untuk mewujudkan inovasi ini, ada 4 langkah persiapan yang wajib kita lakukan. Langkah pertama, audit. Kita lakukan inventarisasi dan pemilahan berkas aktif, inaktif, serta berkas vital sekolah. Langkah kedua, regulasi. Penyusunan SK, tim kerja, dan draft SOP pengarsipan baru. Langkah ketiga, sarpras. Penyediaan scanner dokumen berkecepatan tinggi dan alokasi ruang penyimpanan awan. Langkah keempat, BIMTEK. Pelatihan teknis pengoperasian alat dan sistem digital untuk tim tata usaha. Gagasan ini tidak hanya berhenti di atas kertas, melainkan sudah melalui tahap uji coba implementasi. Pertama, fokus klaster berkas kepegawaian PTK.
yaitu mengumpulkan dokumen data riwayat hidup, SK-SK, ijazah sebagai pilot proyek digitalisasi. Kedua, metode pemindaian berkelompok. Penerapan jadwal harian scan dokumen tanpa mengganggu jam pelayanan rutin sekolah. Ketiga yaitu uji coba temu kembali. Simulasi mendadak pencarian acak dokumen oleh kepala sekolah dan guru untuk menguji kecepatan sistem baru. Keempat yaitu feedback laptop mingguan. Evaluasi kendala kecepatan internet sekolah dan kejelasan hasil pemindaian file PDF. Evaluasi dan optimalisasi kerja. Dari uji coba tersebut, saya menemukan 3 kendala utama yang langsung saya eksekusi solusinya. Pertama, hasil scan buram karena resolusi di bawah 150 dpi. Solusinya, saya mengubah standar pemindaian wajib minimal 300 dpi. Kedua, file terselip akibat format nama tidak konsisten. Solusinya, wajib menggunakan skema penamaan kode nama file. Ketiga, proses upload tersendat karena bandwidth sekolah padat di jam kerja. Solusinya, saya menetapkan waktu upload otomatis terjadwal di sore hari. Dengan adanya perbaikan sistem tersebut, saya menetapkan indikator keberhasilan kerja yang baru untuk sekolah. Pertama, akses cepat. Pencairan dokumen krusial selesai dalam durasi waktu 2 menit. Kedua, kelengkapan berkas. Seluruh arsip aktif bidang kepegawaian kesiswaan terarsip tanpa ada yang terlewat. Ketiga, kepuasan layanan, penurunan komplain guru dan instansi luar terkait keterlambatan penyajian data administratif. Keberlanjutan sistem ada 3, yaitu pertama, pemeliharaan rutin sinkronisasi folder cloud dan backup fisik terjadwal ketat setiap akhir semester ajaran baru. Kedua, edukasi mengenai tata kelola kearsipan digital diinstitusikan melalui modul pembelajaran mandiri, e-learning, dan orientasi terstruktur bagi setiap pegawai baru. Ketiga, hak akses berlapis, user access control, enkripsi data, dan kepatuhan terhadap prosedur keamanan informasi digital. Kesimpulan, pelaksanaan kegiatan orientasi PPPK dengan fokus gagasan digitalisasi kearsipan membangun ekosistem kerja yang cepat dan tepat di SDN 2 Cipujur Kulon. Rangkaian orientasi ini mempertegas bahwa modernisasi tata kelola administrasi bukan lagi sekedar pilihan, melainkan sebuah kebutuhan mutlak. Melalui digitalisasi kearsipan, organisasi tidak hanya melakukan migrasi dokumen dari bentuk fisik ke digital, melainkan sedang membangun fondasi ekosistem kerja yang tangkas. Sistem ini terbukti mampu memangkas birokrasi yang lambat, mengeliminasi risiko kerusakan dokumen fisik, serta menyajikan data secara real time yang sangat krusial bagi terwujudnya pelayanan publik yang cepat dan tepat. Mari bersama wujudkan pendidikan Cirebon yang berbudaya, sejahtera, agamis, maju, dan aman. Sekian dan terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari bersama wujudkan pendidikan Cirebon yang berbudaya, sejahtera, agamis, maju, dan aman.